Saya berada di sini malam hari ini bukan untuk hidup saya dan hidup anak-anak saya. Ratusan ribu di Indonesia ini bergantung hidupnya kepada Melia dan kepada saya. 3 tahun saya sudah coba untuk mencoba masuk ke dalam pikiran-pikiran kalian. Tadi Pak Ali mengatakan, saya bukan orang IT. Saya kerjakan semuanya agar Anda paham. Bisa kita ada OPP, saya sudah di sini, leader masih di luar. Lagi training, lagi berbicara, semua ada di luar. Emang kau lebih pintar dari saya? Makanya ilmumu kopong. Makanya kau tidak bisa sukses. Yang terjadi, yang kau buat adalah masalah. Saya nggak peduli siapa kau. Tadi Pak Roy mengatakan, kami mulai dari nol, yang kami hadapin raksasa-raksasa. Melia itu tidak seperti sekarang ini. Melia itu saya buka. Ini untuk kalian tahu semua, ini member-member baru. Izin belum ada, izin produk nggak ada. Kantor nggak jelas. Leadernya nggak ada. Itulah Melia di awal. Bayangkan izin perusahaan nggak ada. Izin produk nggak ada. Kantornya nggak ada, cuma 2 lantai di ruko. Itu AC nggak ada. Hanya kipas anginnya udah mau jatuh. Jadi kalau kita duduk di bawah, ketakutan. Bisa rubuh itu. Saya bawa pertama sekali Pak Roy di sana, senyum-senyum aja. Tapi leadernya disiplin. Satu komando dan paham. Jadi kalau sudah mulai acara, itu semua sudah terlibat dan duduk leader rapi itu. Nggak ada orang yang di luar, nggak ada orang yang ngomong. Karena bisnis ini mereka hargai. Tadi Pak Roy bicara, ada MW pada saat itu. MW kalian tahu dari Amerika. Kita diserang, datang leader-leadernya dari Amerika, datang leadernya dari Australia. Kita masih bibit baru. Dengan izin yang tidak ada. Produk inden, website nggak seperti ini. Tapi bisa menjadi yang terbaik. Hanya satu. Karena leader yang kompak, leader yang terpimpin, leader yang terdidik, leader yang berkualitas. Itu yang membuat Melia besar. Sekarang, dari sudut manapun, ditinjau Melia yang terbaik. Tapi leader-leadernya kopong. Hanya penghasilan. Mungkin nih kalian yang ada di sini dan yang di luar kota nih, khususnya Jakarta ini. Kau pikir kau dapat bonus, kau udah hebat? Enggak. Masalah semua yang kau bikin. Dan saya jadi nyuci piring terus. Capek saya udah gak mau lagi. Jadi bukan orang luar yang tidak suka dengan kita. Tetapi karena kau pikir kau sudah pintar dan benar yang kau lakukan, masalah di luar. Saya yang harus selesaikan semua. Tanpa kau tahu dan kau tahu. Terlalu banyak orang yang bergantung ke sini. Saya sudah tidak bisa lagi. Lebih bagus kau berhenti dan keluar. Saya memulai ini dari 1 orang, 2 orang kok. Menjadi yang terbaik di Indonesia ini. Siapa yang siap dengan terpimpin, ayo berjuang bersama saya, bergandengan tangan bersama saya untuk sukses bersama dengan saya. Jadi kalau ada misalnya acara di sini lagi, nih Pak Roy, saya gak main-main nih, ini kepada kalian. Acara sudah mulai masih di luar, saya usir loh. Ada training masih di luar, saya usir loh. Karena saya tidak butuh orang-orang seperti kamu itu akan bikin masalah. Jadi kau tidak hebat banget, masalah yang kau bikin banyak. Dulu tidak pernah ada masalah di Melia. Di luar nggak ada masalah, kenapa? Bayangkan nggak, member kamu. Inden produk 1 tahun lebih. Itu Pak Roy nggak bohong tuh. Nggak ada yang komplain. Semua posting. Karena leadernya bagus. Paham. Dan saat itu, kalau ada acara seperti ini, saya lagi ngomong atau siapapun yang lagi ngomong, tadi saya dengar tadi Pak Roy bicara. Biarpun Anda yang ngomong leader baru, saya akan duduk di situ memperhatikan Anda. Semua tertib. Tidak ada yang merasa sok hebat, sok pintar.
Ini top leadermu. Kadang-kadang 1 tahun ini saya perhatikan. Suruh masuk. Aduh, capek jadinya. Saya udah gak mau lagi. Malam hari ini dan seterusnya, saya membangun Melia. Saya ingin besar. Saya tidak akan menyerah untuk membangun Melia bersama member-member dan leader yang bagus. Dan kita akan bawa lagi Melia ini ke tempat yang paling tinggi. Ke tempat yang paling sesungguhnya. Nah, coba. Ini 2 hari ini saya bikin slide-nya untuk Anda semua loh. Konsolidasi leader dan member Melia sehat sejahtera. Tujuan saya bukan untuk saya, untuk kalian. Sukses kita bersama. Bukan suksesnya Syukur Nababan. Saya sudah selesai semua. Saya sudah anggota dewan, saya sudah konglomerat. Tapi Anda adalah tanggung jawab saya. Maka saya harus pastikan. Di rumah ini Anda diajarkan, Anda nyaman, Anda bisa melaksanakan bisnismu dengan baik dan Anda sukses. Itu yang ingin saya pastikan. Lanjut. Ini yang tadi Pak Roy ceritakan. Ini awal sejarah perjalanan Melia sehat sejahtera. Pada saat saya memulai bisnis ini, itulah bedanya yang dikatakan Pak Ali tadi, karakter pemenang. Saya sudah lelah berjuang di dalam hidup saya. Saya memiliki karakter orang kaya, karakter pemenang. Bekerja keras siang dan malam. Berangkat subuh, pulang subuh. Tapi saya tidak pernah kaya. Karena pekerjaan saya tidak tepat. Pekerjaan saya tidak memberikan kepada saya akses untuk menjadi orang kaya. Pekerjaan saya hanya membayar saya sesuai dengan takaran yang sudah ditetapkan. Apapun yang saya kerjakan. Sampai saya bertemu dengan Melia. Saat itu saya GM. Saya cerita ini selalu kepada kalian. Tapi kalian tidak pernah memperhatikan. Sama seperti saya pahami. Saya kerjakan, saya sukses. Itu hanya di mulut. Kalian bayangkan seorang GM. Gaji 17 juta. Melihat perusahaan hanya dengan kertas buluk. Kertas buluk loh. Itu bekas bungkus kacang goreng. Saya baca marketing plan-nya, saya mundur dari GM. Saya tahu nggak ada kok. Saya tahu izin produknya nggak ada. Tapi saya tahu kalau ini besar pasti akan ownernya akan urus izinnya. Apa yang saya perjuangkan? Kenapa seorang mundur dari GM, meninggalkan seluruh kenyamanan dengan gaji 17 juta, mau bekerja untuk jaringan seperti ini? Itu yang dikatakan Pak Ali tadi. Boleh kita miskin, tetapi karaktermu jangan pernah menjadi karakter miskin. Saat karaktermu karakter miskin, lahir miskin, mati miskin. Tetapi kalau karakter kita seorang karakter pejuang, karakter pemenang, karakter petarung, kita tinggal menunggu momentum untuk menjadi orang hebat dan orang besar. Apa yang saya lihat pada saat itu? Saya tidak pernah main jaringan. Saya diajak orang main jaringan, saya bilang, ini sampah semua. Saya diajak kemana-mana, saya bilang ini sampah. Tetapi di media saya tidak pernah diprospek orang loh. Orang gak pernah prospek saya ketemu kertas bulu gitu. Saya diajak, mau dimodalin, dimasukin, bahkan langsung dibawa ke Amerika. Saya gak mau, saya bilang ini sampah. Apa yang saya lihat di media? Saat itu, tidak ada satupun jaringan yang membayar harian. Betul Pak Roy? Semua pembayarannya bulanan. Yang saya lihat waktu itu, bisnis ini dibayar harian. Nah, saya berpikir, jika hari ini saya kerja, habis uang saya, maka jika saya berhasil, besok saya dapat penghasilan, saya bisa kerja, saya bisa makan lagi. Simpel, sesimpel itu. Sementara jika saya kerja di kantoran, saya harus nunggu 1 bulan agar gajian. Nah, itu poin saya pertama. Saya belum lihat produknya. Saya belum tanya izin perusahaannya. Tetapi dengan sistem pembayaran itu, saya berpikir, setiap hari saya harus kerja. Maka jika memungkinkan setiap hari saya harus dapat penghasilan. Baru saya hitung lagi. Tugasnya hanya berbicara. Jadi saya tidak mau masuk ke stigma masyarakat.
Ini bisnis yang gak jelas. Orang mereka yang di luaran berpendapat itu ya, bukan lebih pintar dari saya. Kata siapa bisnisnya gak jelas? Saya tahu ini konsep bisnisnya. Konsep bisnisnya apa? Bicara. Jadi kalau kenapa Anda gagal di sini, itu yang saya bilang tadi, sok tahu. Sok mengerti, padahal nggak ngerti apa-apa. Tidak mengerti apa-apa. Pernah makan bakso nggak? Atau makanan enak? Pernah? Di manalah makanan paling enak yang pernah kamu makan, Dek? Di mana? Kamu makan, enak sekali. Dan kamu nyaman di situ. Di mana lah coba? Ingat nggak? Makan bakso atau makan mie atau makan apa gitu loh. Pernah? Di mana lah? Nah, mungkin kamu lupa, tapi saya tanya ke kamu. Kamu cerita ke teman kamu nggak? Coba satu mic dulu. Jangan takut kamu, Dek. Nah, jangan takut, nggak apa-apa. Aku nggak makan orang. Oke. Oh ya udah, coba. Kamu pernah makan? Pernah. Enak? Enak. Di mana? Di Mall GI, Grand Indonesia. Grand Indonesia, keren ya. Nah, Pakai duit? pakai apa? Pakai uang kamu makan di situ? Pakai. Enak banget ya? Enak. Kamu cerita ke teman kamu nggak? Cerita. Yang nyuruh kamu cerita siapa? Nggak ada. You see? Kenapa kamu mau cerita? Karena enak, jadi ngasih tahu ke teman. Iya, kenapa kamu ngasih tahu? Nggak ada yang nyuruh kamu? Iya. Nggak Ada yang bayar kamu? nggak ada. Ngerti gak? Orang cerdas akan mengerti apa pembicaraan saya ini. Dia makan enak, dia nggak dibayar, dia ngebayar. Padahal punya restorannya nggak kenal kamu itu. Betul. Kamu meyakinkan teman kamu bahwa makanan itu enak. Betul. Kenapa kamu lakukan itu? Kamu nggak dibayar, nggak disuruh, tapi mati-matian kamu jelaskan ke teman kamu, ini enak. Dan kamu dorong agar teman kamu makan di situ, betul? Betul. Kenapa kalian lakukan itu? Kamu tahu rahasianya. Sudah habit, sudah bawaan lahir setiap manusia cerita tentang hal yang bagus dan baik. Kamu tahu apa yang ingin saya sampaikan kenapa? Kenapa kamu nggak ganti topik? Cerita makanan, cerita media aja. Betul. Kenapa kamu takut? Kalau di sana, ownernya nggak kenal kamu, nggak bayar kamu, nggak ada bayaran lagi, nggak bilang terima kasih lagi. Di media, setiap kamu cerita berhasil, orang beli produk, kamu dibayar 17,5%. Why? Jadi jangan katakan saya nggak bisa bicara. Itu udah kau bawa lahir. Setiap orang di sini pasti bercerita tentang sesuatu yang enak dia lihat, yang hebat dia lihat. Kalau kamu liburan, kamu cerita nggak ke teman kamu? Coba. Cerita. Yang nyuruh kamu cerita siapa? Kenapa kamu lakukan? Habit. Nonton film aja kamu cerita ke teman kamu, nonton Netflix. Emang orang Netflix bayar kamu? Loh, kenapa kamu tidak pindah topik? Inilah yang saya lihat saat saya membangun media. Nggak apa-apa. Bagi saya cuma cerita aja. Dia nggak mau nggak apa-apa. Saya nggak mati. Tapi saat dia mau, saya dapat 17,5%. Kenapa kalian tidak berpikir sesederhana itu? Kenapa kalian takut berbicara? Kenapa kalian takut berpikir macam-macam? Padahal kalau kamu takut berbicara tentang makanan, bisa dibilang kamu jadi sales di situ. Padahal ownernya pun nggak kamu punya. Kenapa saat cerita makanan, pemandangan dan lain-lain, kamu tidak berpikir macam-macam? Kamu hanya nikmati berbicara saja. Kamu dengan bangganya bercerita tentang restoran, tentang makanan, tentang pemandangan, tentang semua hal yang baik. Tanpa rasa takut, tanpa ada beban. Nah, simpelnya itu hanya memindahkan topik. Itu loh. Nah, jika itu kita lakukan dengan benar, pasti Anda sukses. Nah, saya buka sejarah tadi, saya katakan. Kelemahan.
Dimulai Melia ini bukan dengan fasilitas wah. Tadi saya sudah cerita ke kalian. Kantornya lantai 2. Pakai kipas angin. Kipas anginnya ngeok-ngeok bunyi. Jadi kalau duduk di depannya kita ketakutan jatuh ini kena kepala kita nih. Nggak ada AC. Orang nggak ada. Dan bukan saya orang pertama di situ. Udah ada 3 tahun perusahaan, tapi nggak maju-maju. Pelajaranmu apa? Ini kalian ingat nih, leader-leader. Terutama ini, saya lihat nggak ada semua nih yang Jakarta ini. Makanya nanti, kau nggak hebat-hebat banget. Aku ini udah marah banget, udah capek saya. Terlalu banyak masalah yang kalian bikin. Tadi bicara apa saya? Bicara apa barusan? Ya. Ya dengan banyaknya kelemahan-kelemahan itu. Apa yang saya lihat? Kenapa saya mau? Itu yang tadi. Saya udah terbiasa bercerita. Nggak disuruh orang, nggak dibayar orang. Saya tinggal pindah topik aja. Tugas saya cuma cerita, saya dibayar 17,5%. Goblok aja nggak saya kerjakan ini. Ngerti gak sih? Inilah pikiran cerdas. Saya nggak perlu ngerti macam-macam. Saya nggak butuh yang lain-lain. Seperti yang saya katakan, bukan saya orang pertama di situ, Bu. Perusahaan Melia ini sudah ada 3 tahun sebelum saya bergabung. Tapi tidak maju-maju. Tetap jadi sampah. Pelajaran apa? Ini leader-leader ini yang ngaku pintar nih. Yang sok hebat kalau saya bicara lagi di luar diskusi. Kenapa? Makanya saya bilang leader-leader yang saya lagi bicara lagi di luar kalian. Ilmu masih cetek. Ilmumu itu yang bikin masalah. Harusnya kau dengarkan lagi bicara. Kenapa? Maka satu pelajaran bagi kau apa? Emas di tangan manusia sampah, itu akan jadi sampah. Tetapi sampah di tangan manusia benar, itu akan jadi emas. Jadi Melia sehebat apapun kalau di tangan sampah jadi sampah. Melia sehebat itu di tangan orang hebat itu jadi istilah si Said meledak. Lo bener. Setelah saya bergabung nggak sampai 1 tahun jadi terbaik di Indonesia. Padahal saya tidak punya pengalaman jaringan. Saya tidak pernah bermain jaringan. Saya orang profesional sejati. Saya nggak pernah diajarin siapapun. Tetapi satu hal yang saya tahu pada saat itu. Bisnis ini adalah bisnis surga. Apa artinya? Biar kalian tahu. Bisnis ini adalah bisnis surga. Artinya apa? Itu saya tahu. Saya tidak boleh curang di sini. Saya tidak boleh berbohong di sini. Saya tidak boleh curangin downline saya. Saya tidak boleh curangin masyarakat. Karena kalau itu saya curangin, bisnis saya padam dan berhenti. Maka di sini saya dapat pelajaran. Kalau kita bisa sukses dengan benar, kenapa mencari kesuksesan dengan ketidakbenaran? Dan Melia menyediakan fasilitas itu kepada saya. Maka itulah yang saya kerjakan. Mulai saya bergabung di bisnis ini. Menjadi member awal. Haram saya lakukan berbohong. Saya nggak punya duit, saya antar aja produknya itu. Belum seperti sekarang. Saya antar sampai ke rumahnya. Saya nggak pernah sunat posting, saya nggak pernah sunat produk member saya. Saat member baru saya ada, saya telepon, saya ajarin. Karena itu adalah aset. Saya tahu, bisnis ini intinya adalah duplikasi. Maka agar dia paham dan melakukan yang saya kerjakan, maka dia harus saya pastikan langsung bisa. Itu loh. Nah, jika Anda melakukan hal seperti itu, pasti sukses. Lanjut. Nah, kelemahan, kompetitor yang kuat. Nah, apa kekuatannya? Maka saya bangun dasar bisnis ini. Kejujuran. Itulah yang saya ajarkan ke Pak Roy dan leader-leader awal. Jujur, sabar, konsisten, terpimpin, dan siap belajar.
Jangan sok pintar, jangan sok tahu. Nih pelajaran nih, kalian juga yang luar kota, leader-leader. Lo bayangkan nggak, gimana mau tertib member baru? Tok leadermu lagi ngomong, lagi ada acara, kau di luar itu ngobrol. Maka semua member nanti akan melakukan itu. Jadi pengajaran apa yang kau lakukan? Nah, di zaman awal itu nggak ada. Mana pernah saya duluan masuk ke ruangan? Nggak pernah. Rapat pun nggak pernah. Ini juga untuk teman-teman leaderboard loh. Leaderboard awal itu nggak ada itu. Yang pernah, yang mungkin Anda dari leaderboard sekarang nggak menyaksikan tuh. Ada yang masih merasakan itu. Kadang-kadang rapat sampai jam 3, jam 4 pagi. Siap semua. Nggak pernah jauh, waktu dan macam-macam. Rapat-rapat aja. Datang dari Tasikmalaya pakai motor. Lo bener di awal Tasikmalaya datang naik motor. Ibu-ibu dari Subang naik motor. Dari Sukabumi naik motor. Karena kita sudah satu dan paham. Dan saat terjadi OPP, training, itu nggak ada di luar semua itu. Belum mulai, mereka tahu bahwa undangan, mereka tahu bahwa OPP jauh lebih penting nge-closing daripada dia nge-closing di luar. Jadi saat kau udah ada OPP, kau di luar itu nge-closing berarti kau mengatakan kau lebih pintar, pengetahuanmu masih lebih cetek. Itu yang bikin masalah. Yang kau ketahui sedikit, kau melakukan closing dengan pengetahuan sedikit, masalahlah di luaran sana. Siap? Oke. Nah, kekuatannya adalah diri yang terpimpin, mengikuti ISN 100%. Kalau istilah kami dulu, satu komando, satu pikiran, satu cara. Saya tidak ingin jadi bos, jadi ditakuti, saya gak ingin. Tapi maaf, saya marah sekarang karena saya udah lelah, terlalu banyak hal-hal, terlalu banyak tanggung jawab saya. Kalian tahu saya nggak ingin dihormati, saya kemana-mana. Kemarin saya training di Batam, saya nggak minta saya dijemput, saya tidak minta saya dikasih hotel dan macam-macam, saya tinggal datang aja. Saya tidak, oh saya sudah jemput ya baris ya, semua ya untuk menjemput saya, nggak ada, saya nggak suka begitu. Tapi ini bisnis, maka harus dikelola dengan profesional dan disiplin. Bukan untuk kehormatan saya, tapi karena harus kita bangun seperti itu bisnis ini baru berhasil. Pernah nggak saya minta kalian datang training aja ini yang Jakarta kalian lihat. Saya pernah minta dijemput. Saya datang masuk aja. Ini terjadi bukan karena saya ingin gila kehormatan, bukan. Karena memang bisnis ini harus dibangun kayak seperti itu. Karena ini tadi Pak Roy mengatakan duplikasi. Apa yang kau lakukan itu akan dilakukan oleh membermu. Tanpa duplikasi bisnis ini akan kacau. Oke lanjut. Nah, dengan keterbatasan itu, tetapi dengan kekuatan solidaritas, kekuatan kekompakan dan disiplin leader, Melia menjadi terbesar dan terbaik di negeri ini. Dan saya bisa menjadi anggota DPR. Jutaan orang yang sudah sukses. Tapi tadi Pak Said mengatakan, saya dengar apa yang dikatakan Pak Said. Tidak semua orang siap sukses. Saat sukses bisa lupa diri. Dan kelupaan dirinya itu menghancurkan dia. Tapi saat dia berjuang, dia benar. Sampai dulu ada di Melia ini pedagang asongan. Bisa punya mercy loh, pedagang asongan di rel kereta api loh. Bukan karena dia hebat, dia disiplin, dia melakukan, dia mengerjakan. Tetapi udah punya mercy, lupa diri. Lupa, mentalnya tidak siap menerima kesuksesan itu, dia hancur sendiri. Nah, aku tidak mau itu. Ini kalian masih memulai semua ini. Dan saya tahu ini banyak anak-anak muda. Kalian punya potensi. Yang paling penting adalah mau belajar, mau mendengar dan satu komando. Jangan kau anggap bahwa kau lebih pintar dan mengerti. Saat itu terjadi, saat itulah kau udah jatuh sesungguhnya. Dan saya tidak mau bertanggung jawab loh. Kalau itu masih terjadi, saya tidak mau bertanggung jawab loh. Dan aku yang menjerumuskan kamu loh. Karena terlalu banyak resikonya, terlalu banyak orang yang jadi korban. Di sini di pundak saya semua nih. Kalian tidak tahu apa yang di pundak saya ini.
nasib member-member ratusan ribu di seluruh Indonesia, maka itu lebih penting bagi saya daripada untuk melindungi satu orang. Lanjut. Melia sehat secara besar dan sukses karena support sistem ISN dan leader yang melakukannya 100%. Jadi ini adalah satu-satunya cara. Maka tidak boleh ada sok pintar. Kalian perhatikan nggak lagi saya ngomong Pak Roy di luar? Gak pernah. Karena jenderal terakhir yang tinggal. Jadi dia tahu bagaimana kami membangun bisnis ini dari awal, dari nol. Polanya jadi hebat bagaimana. Jadi tidak seperti yang terjadi sekarang. Kadang-kadang saya mau marah, gak enak. OPP sudah ada, di bawah semua. Saya bilang, ini udah merasa lebih pintar kali ya. Nah, saya diamin. Tapi saya lihat ini gak bisa lagi. Ini tekanan semakin banyak. Gak bisa. Apa yang saya perintahkan gak dikerjakan. Apa yang tidak diperintahkan dikerjakan. Kan kacau jadinya. Pertama yang harus saya benahi, saya sudah benahi infrastruktur semua loh. Video apa semua. Pak Ali kan masih cerita sama kalian. Dan itu terjadi di leader-leader lama. Jadi kalau lagi ada OPP, ada training. Itu HP mereka rekaman semua itu. Sekarang udah ada video aja kau nggak nonton. Tapi pengen sukses. Malah kau jadi ngerusak. Gitu loh. Pemahamanmu tentang bisnis ini salah. Saya bikin video terakhir, posting, saya bilang kau nggak posting, kau nggak nonton. Padahal di situ semua mengcounter semua isu yang di luar. Yang terjadi apa? Yang ngejelekin Melia kau tontonin, kau sharein. Menurut saya itu adalah kebodohan terbesar di sebuah bisnis. Kau pikir kau pahlawan kalau cari-cari yang ngejelekin kita. Kau share kemana-mana, kau diskusikan. Padahal kau tahu bagaimana. Ada orang luar, nggak pernah lihat rumahmu, menilai kamarmu dan rumahmu, di luar itu orang gila gak? Itu kau dengar. Orang kau ada di rumah ini kok. Jadi untuk apa kau dengar, kau diskusikan? Orang yang di luar gak pernah masuk rumahmu. Tinggal kau bilang, ini orang gila sakit, udah blokir. Report. Tapi kau pikir karena udah pemahamanmu rusak, cari-cari lah yang ngejelekin Melia. Kau anggap kau pahlawan. Kau bukan pahlawan. Kau lah salah satu yang merusak Melia. Itu loh. Harusnya yang kau lakukan blokir, report ke adminnya. Tetapi jika ada postingan yang bagus dari Melia, share, komentari, viralkan agar semua orang tahu Melia adalah perusahaan yang bagus. Orang kita lebih banyak coba dikerjain orang kita. Ini mental yang tidak benar. Kirim lagi ke saya, top begini. Aduh, pusing saya. Kok kamu, saya bilang lah kadang-kadang sekarang ini, kau fokus ngerjain bisnismu. Ini karena pemahamannya itu yang tadi diajarin di leader kopong itu. Cariin aja nanti kasih. Biar di, orang kau yang bikin kok masalah itu. Itu loh. Maka ke depan ini, blokir udah. Kan logiknya kan begitu. Orang lain nggak tahu kamarmu, nggak tahu rumahmu, tapi nilai rumahmu. Rumahnya jorok, kamarnya jorok. Padahal masuk rumahmu nggak pernah. Itu orang benar atau orang gila? Nah, jadi kenapa kau terpengaruh dengan semua itu? Orang kau ada di rumah ini kok. Kan tinggal kau pikir, rumahku tidak seperti itu, bisnisku tidak seperti itu. Kau aja yang sok tahu, blokir, udah selesai. Jadi kalau kau terpengaruh, saya bilang ini yang salah siapa ya? Yang salah mengandung atau salah melahirkan? Loh, benar gak sih? Kan kamu yang tahu rumahmu. Jadi kenapa kau dengarin orang yang tidak tahu rumahmu? Kenapa kau tonton orang yang gak tahu rumahmu? Untuk apa kau tonton itu? Udah mulai cerdas?
Nah, berarti aku masih udah leader-leader yang merasa pintar, ilmu masih jauh dari bawah saya. Ya, jadi jangan merasa udah bisa lebih hebat dari saya. Lanjut.